Halo guys, selamat datang lagi di channel Gabang TNR. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya selama menggunakan aplikasi Adakami pinjaman online ya. Seperti apa nanti teman-teman lihat sendiri aja. Tujuannya apa? Supaya nanti teman-teman bisa tahu terlebih dahulu setelah menonton video ini ya. Jika teman-teman barangkali setelah menonton iklan tertarik mungkin, nah makanya teman-teman tonton dulu sampai selesai, nanti supaya tahu tuh berapa bunganya ya, berapa potongannya gitu-gitu biar tahu ya. Oke, langsung kita masuk ke aplikasinya saja ya, tanpa banyak cincong lah, langsung kita bahas. Nah di sini halaman beranda saya mendapatkan limit 1.800.000 teman-teman. Kemudian di bawahnya ada limit pay later sebesar 4 juta. Apakah limit ini bisa digunakan? Tentu bisa ya teman-teman. Menggunakannya kita harus di aplikasi GDID, karena aplikasi Adakami bekerja sama dengan marketplace GDID. Saya sudah pernah menggunakannya, saya tes waktu itu ya. Saya beli apa lupa lah saya teman-teman. Pokoknya bisa digunakan gitu. Nah, kemudian yang akan kita bahas di sini adalah apakah bunganya sudah sesuai dengan aturan OJK atau belum. Itu ya yang paling penting. Kalau masalah legalitas ini sudah jelas teman-teman ya. Kalian juga perlu cek sendiri aja. Kalau kurang yakin silahkan cek di list OJK. Boleh juga dicek di afpi.or.id. Atau di sinilah langsung kita praktekkan aja ya. Kita cek bersama-sama. Nah, saya sudah di dalam list OJK. By the way, ini adalah list terbaru per April 2022 ya. Jadi ini yang paling baru teman-teman. Langsung kita ketikkan Adakami. Apakah terdaftar? Oh, ternyata sudah teman-teman. Nih, di urutan ke-19 ya. Di urutan ke-19 Adakami. Oke, jadi sudah jelas ya, terdaftar di OJK. Sekarang kita lihat di websitenya AFPI ya, apakah sudah terverifikasi. Nah, saya sudah masuk, kita ketikkan Adakami. Seperti ini ya. Tanpa spasi apa pakai spasi ya? Coba nggak pakai spasi lah. Oh ya, nggak pakai spasi teman-teman. Nah, di sini sudah ketemu ya di websitenya AFPI, sudah terintegrasi dengan FDC, kemudian aplikasinya sudah terverifikasi ini teman-teman ya. Ini Adakami, logonya juga sama persis. PT-nya Pembiayaan Digital Indonesia, sama ya dengan yang di OJK tadi. Coba kita cek PT Pembiayaan Digital Indonesia. Mana ini tadi Adakami? Oh ini ya, adakami.id. Kita lihat PT Pembiayaan Digital Indonesia, sama persis ya teman-teman ya. Jadi masalah legalitas sudah jelas. Sekarang kita kembali lagi bahas bunganya. Apakah sudah sesuai aturan OJK atau belum? Nah, buat yang belum tahu berapa sih aturan dari OJK itu bunganya. Jadi aturan dari OJK itu bunganya maksimal 0,4% per hari. Itu untuk pinjaman tenor di bawah 30 hari. Tapi kalau untuk tenornya di atas 30 hari, misalkan kayak ini nih ya, misalkan berapa ini tenornya? Sebentar teman-teman, misalkan ini nih tenornya kan sampai 2 periode, 3 periode gini ya. Itu aturan dari OJK, kalau tenornya lebih dari 30 hari bunganya antara 12 sampai 24%, maksimal 24% lah gitu ya. Nah, di sini ada keterangan di aplikasi Adakami, bunga kurang dari 0,4% per hari. Artinya di sini sudah mematuhi aturan OJK ya, kalau kita pinjamnya di tenor di bawah 30 hari. Nah, sekarang kita lihat kenyataannya gimana ya. Saya sudah pernah pinjam waktu itu. Kita lihat riwayat pinjaman biar teman-teman tahu ya. Ini contohnya, ini saya sudah berhasil meminjam 400.000 waktu itu ya. Dan yang saya terima di rekening itu utuh teman-teman. Utuh 400.000, nggak ada potongan. Kemudian saya mengembalikan itu berapa ya? Di mana ini lihatnya? Saya tampilkan di layar ya teman-teman. Saya waktu itu bayarnya 444 terus 689. 444.000 sekitar itulah. Jadi kita kena bunga 44 ribuan ya. Apakah itu sudah mematuhi aturan OJK? Sedangkan saya ambil tenor 14 hari ya. Coba kita hitung, kita cari persennya ya. Caranya kita kurangi dulu total pembayaran kita 444 689 kurangi pinjaman pokok 400.000. Seperti ini. Kemudian hasilnya 44.000
Lalu kita bagi dengan pinjaman kita, pinjaman pokok kita 400.000, kurang 1 nolnya. Lalu klik persen, lalu sama dengan, nah ini ketemu 11% ya bunganya. Sekarang kita baginya 14 hari ya teman-teman, karena kita tadi di aplikasi saya pinjam dengan tenor 14 hari. Kita bagi 14, ketemu berapa? 0,7%. Nah ini yang jadi pertanyaan. Katanya sudah terdaftar di OJK, tapi bunganya kenapa ketemunya 0,7%? Sedangkan aturan dari OJK yaitu tidak boleh lebih dari 0,4%. Saya nggak tahu lagi ini ya, kenapa bisa seperti ini. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman seperti apa. Soalnya banyak sekali ya, jarang banget orang-orang atau bahkan pengguna awam yang jarang memperhatikan bunga seperti ini. Ya memang tadi tertulis di aplikasi seperti ini ya. Nah ini nih tertulis bunga kurang dari 0,4% per hari. Tapi kalau kita hitung tadi ketemunya 0,7% per hari teman-teman. Ya. Nah jadi teman-teman sudah tahu ya gimana kenyataan dari aplikasi ini. Setelah menonton video ini teman-teman pikir-pikir terlebih dahulu supaya ya tidak terlalu ketinggian lah bunganya. Ya kalau dilihat dari segi nominal sih nggak seberapa teman-teman ya. Dari angka 400.000 ke 444.000 itu hanya kita kena 44.000. Tapi kalau dibongkar secara detail bunganya ketemu berapa persen, itu sudah melebihi dari aturan OJK. Oke, segini dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan tekan like-nya jika kalian suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.